Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Para jamaah rahimani wa rahimakumullah, alhamdulillah, segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang mempertemukan kita kembali di majelis yang mulia ini untuk kita duduk bersama mengkaji firman Allah subhanahu wa ta'ala dan juga hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pada pertemuan sore hari ini, sebagaimana pertemuan biasanya, kita membahas Al-Arba'in An-Nabawiyah. Namun karena semakin dekatnya kita dengan bulan Ramadan, maka di pertemuan sore hari ini kita luangkan waktu untuk membekali diri kita dengan ilmu yang berkaitan dengan bulan Ramadan atau yang berkaitan dengan puasa. Kenapa ini penting untuk kita lakukan? Karena seorang muslim dia dituntut untuk beribadah kepada Allah di atas ilmu. Dia beribadah kepada Allah bukan karena ikut-ikutan orang-orang atau bukan karena kebiasaan yang sudah berjalan turun-temurun. Namun kita beribadah kepada Allah harus di atas ilmu. Yang namanya ilmu adalah qala Allah, apa yang Allah firmankan, wa qala Rasul, dan apa yang Nabi sabdakan. Ya, maka agar kita ibadahnya diterima oleh Allah, ibadah kita, puasa kita, bulan Ramadan kita benar-benar memberikan dampak kepada kita, maka hendaklah kita membekali diri untuk mempersiapkan bulan Ramadan, musim kebaikan, dengan ilmu. Di pertemuan sore hari ini kita akan mengambil tafsir ayat-ayat puasa yang ada di dalam surah Al-Baqarah mulai 183 dan seterusnya. Meskipun ini kita sampaikan secara ringkas karena pertemuan kita terbatas. Tapi kita mulai. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Di ayat 183 Allah ta'ala berfirman, wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan atas kalian puasa sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian, agar kalian bertakwa. Dalam ayat ini Allah memanggil hamba-hambanya dengan panggilan keimanan, yaitu ya ayyuhalladzina amanu. Kaidahnya, kata para ulama, setiap ayat yang di situ ada panggilan, maka berarti seorang yang merasa terpanggil hendaklah dia fokus untuk menyimak apa yang akan disampaikan. Ya, karena ibarat kalau kita dipanggil sama bos, sama atasan, ya, wahai semua pegawai, wahai semua karyawan. Ya, kalau kita merasa bagian dari itu, tentu kita terpanggil
oh berarti aku sing diceluk iki, ngono. Tapi kalau kita nggak merasa, oh enggak, saya bukan karyawan kok. Ya. Misalnya ini di perusahaan ini dipanggil semua karyawan, ya harap datang berkumpul ke tempat ini. Kira-kira saya, posisi saya merasa terpanggil lah. Saya tidak merasa terpanggil, jadi nggak perlu saya mendengarkan, saya menyimak, karena saya bukan bagian dari yang dipanggil. Nah, maka kalau kita membaca ayat ini, ya ayyuhalladzina amanu, maka orang yang beriman nggak mungkin merasa nggak terpanggil dengan ayat ini. Oh ndak wis, ini bukan saya ini. Kenapa? Oh aku kafir kok. Oh ya wis. Tapi kalau dia beriman, maka dia terpanggil dengan ayat ini. Ya ayyuhan nas, wahai manusia. Kalau dia merasa oh ndak wis, saya bukan terpanggil dalam ayat itu. Aku kewan kok. Oh ya wis. Intinya kalau kita mendapati ayat Al-Quran yang bunyinya panggilan, maka siapkan telinga, siapkan hati untuk menyimak apa sih yang akan disabdakan, difirmankan oleh Rabbku, oleh penciptaku ini. Kata Allah, kutiba alaikum. Ya, kutiba artinya furidah, telah diwajibkan atas kalian. Dan tentu yang mewajibkan Allah, meskipun tidak disebut di sini. Cuman orang sudah tahu ketika dikatakan diwajibkan, berarti yang mewajibkan adalah Allah Azza wa Jalla. Diwajibkan atas kalian as-siyam. Ya, as-siyam secara bahasa artinya al-imsak, yaitu menahan diri. Ya, bahasa Surabaya ngempet. Ya, ngempet, menahan diri. Ini penggunaan secara bahasa. Seperti apa yang dikatakan oleh Maryam, sebagaimana yang Allah firmankan dalam surat Maryam. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa huzzi ilaiki bi jid'in nakhlah tusaqit alayki rutaban janiyya fakuli washrabi wa qarri aina fa imma tarayinna minal ahadi faquli inni nadartu lirrahmani sawma falan ukallimal yauma insiya. Ya, surat Maryam ayat 26. Dan apabila engkau bertemu dengan seseorang sedangkan kau dalam keadaan hamil, ya maka kau bertemu dengan seseorang, maka katakan kepada dia, aku puasa. Ini aku bernadar kepada Allah untuk saum, untuk puasa. Di sini puasa bukan yang seperti yang kita lakukan, bukan. Ya, puasa di sini dijelaskan sendiri, falan ukallimal yauma insiya, aku menahan diri untuk tidak berbicara kepada siapapun hari ini. Ini penggunaan puasa secara bahasa. Adapun penggunaan secara syar'i ketika disebutkan as-siyam atau as-saum, maknanya adalah al-imsaku anil mufattirati min tulu'il fajri ila ghurubis syams ta'abbudan lillah. Puasa itu maknanya adalah menahan diri dari pembatal-pembatal puasa, terhitung sejak terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari dalam rangka ibadah kepada Allah. Jadi kalau kita meninggalkan sesuatu yang mubah, tapi kalau itu bukan dalam rangka ibadah, ya maka itu hukumnya boleh. Kayak misalnya saya ditawari air es. Air es hukumnya wajib, sunnah, mubah, makruh atau haram? Mubah. Ya, maka saya katakan enggak, saya enggak mau minum air es. Tapi dalam rangka apa kau meninggalkannya? Saya meninggalkannya bukan dalam rangka ibadah, tapi saya meninggalkannya karena saya lagi batuk, atau saya lagi kedinginan, saya lagi enggak enak tenggorokan misalnya. Maka ini boleh. Tapi kalau dia meninggalkan air es dalam rangka ibadah, enggak, saya enggak mau minum air es. Kenapa? Ya, saya meninggalkan air es untuk mendekatkan diri kepada Allah. Saya yakin dengan meninggalkan air es ini Allah ridho kepada saya. Dengan saya meninggalkan ini, Allah Subhanahu wa taala mengampuni saya, memasukkan saya ke surga. Hukumnya apa ini? Orang yang punya perbuatan seperti ini masuk kategori apa ini? Bid'ah.
Ya, maka itu kategori bid'ah. Dia meninggalkan sesuatu yang dibolehkan di dalam syariat, dibolehkan oleh agama, dia tinggalkan dalam rangka ibadah, padahal tidak ada dalilnya. Ya. Kalau sekali lagi, kalau dalam rangka duniawi nggak masalah. Orang nggak mau makan daging. Saya nggak mau makan daging kambing. Apa alasannya? Biasanya apa orang nggak mau makan daging kambing? Kolesterol. Apa lagi? Perengus, ya baune lebus, ambune lebus. Regone larang, nggak ngono. Terus giginya ompong, ya, nggak bisa ngunyah lagi. Maka dia nggak mau makan daging kambing. Apa hukumnya ini? Boleh, mubah, nggak apa-apa, karena bukan dalam rangka ibadah. Tapi kalau dia meninggalkannya dalam rangka ibadah, maka ini hukumnya haram. Antum ngeh enggak ini mengarah ke siapa? Sudah anak arahkan tadi daging. Vegan. Nah, pernah tahu ya? Atau ada yang vegan di sini? Iya, oh, nemplek notok. Ya. Sudah. Nggak ada yang vegan di sini ya? Nggak apa-apa vegan kalau misalnya landasannya seperti tadi. Saya meninggalkan makan daging karena tadi saya giginya lagi sakit. Ya, saya nggak mampu beli daging. Ya, saya apa lagi? Nggak suka rasanya. Tuh. Alasan-alasan duniawi seperti ini boleh. Tapi yang terjadi vegan ini, dia meninggalkan daging dalam rangka ibadah. Artinya dia meyakini dengan tidak makan daging, maka dia menyelamatkan hewan. Dengan menyelamatkan hewan, maka berarti dia dicintai oleh Allah. Ya kan? Karena dia tidak membunuh hewan tersebut, sehingga dia dicintai oleh Allah. Maka ini jatuhnya bid'ah di dalam agama. Nah, berbeda dengan puasa. Ya, puasa kan konsepnya sama. Kita nggak makan makanan, nggak minum minuman, padahal boleh itu hukumnya. Tapi kita tinggalkan sejak terbit fajar sampai terbenamnya matahari dalam rangka ibadah. Kok boleh? Kenapa kok puasa boleh? Ada dalil. Nah, ya, kalau ada dalil maka itu boleh. Baik. Kemudian tadi disebutkan dalam rangka ta'abbud, dalam rangka beribadah kepada Allah. Ini untuk membedakan orang yang puasa yang niatnya hanya sebatas untuk cek darah. Ya kan? Orang kalau mau cek darah disuruh apa dulu? Puasa. Ya, maka ini bukan puasa ibadah, sehingga dia tidak mendapatkan pahala di situ. Ya, kecuali kalau dia gabungkan. Dokter mengatakan besok cek darah, maka bapak tidak boleh makan, tidak boleh minum, terhitung sejak pagi sampai nanti cek darahnya malam. Oh iya, nek ngono tak poso ae. Puasa sunnah ya maksudnya ya. Ya kalau gitu saya puasa saja. Nah, ini boleh dia gabungkan. Taib. Kemudian tadi disebutkan kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Puasa ini ternyata bukan cuman diwajibkan atas umat Nabi Muhammad SAW, tapi juga sudah disyariatkan atas umat-umat terdahulu. Jadi nabi-nabi sebelumnya, umat-umat mereka itu juga sudah disyariatkan namanya puasa, meskipun mungkin tata caranya berbeda, ya, detail teknisnya berbeda. Tapi asal ibadah puasanya itu sudah ada sejak terdahulu. Siapa? Nabi yang antum tahu puasa? Nabi Daud. Terus apa lagi? Nabi Musa. Sehingga sampai sekarang kita kerjakan puasa apa itu Nabi Musa? Asyura. Ya, maka ini menunjukkan bahwa puasa itu sudah disyariatkan atas umat-umat terdahulu. Biar apa? Kok Allah beritahu kabar bahwa puasa ini bukan cuman kita saja, sebagai tasliyah, sebagai kabar gembira buat kita, agar kita tidak merasa bahwa hanya kita yang diwajibkan puasa. Enggak, puasa ini juga sudah diwajibkan atas umat-umat terdahulu.
Kemudian la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Maka output dari seorang yang berpuasa, dia menjadi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini nanti kalau sudah selesai Ramadan, maka masing-masing bisa meng-cross check dirinya. Saya sudah berpuasa selama 1 bulan penuh, apakah setelah bulan Ramadan saya semakin bertakwa kepada Allah ataukah tidak? Karena kondisi orang yang berada di bulan Ramadan, model manusia di bulan Ramadan itu cuma 4 saja. Ya, model yang pertama adalah yaitu orang yang sebelum bulan Ramadan dia ini jauh dari ketaatan. Ya, dia meninggalkan perintah, dia mengerjakan larangan Allah, bermaksiat kepada Allah, bergelimang dosa. Ketika datang bulan Ramadan, pancet, tidak berubah. Apalagi setelah Ramadan, podo wae. Ini model yang pertama. Model yang kedua adalah orang yang sebelum bulan Ramadan dia bergelimang dosa. Kemudian datang bulan Ramadan, dia berubah. Dia semakin taat kepada Allah, dia meninggalkan maksiatnya, dia mulai mengerjakan kewajiban-kewajiban agamanya, berubah menjadi sosok yang agamis. Dan ini banyak ya. Tiba-tiba bulan Ramadan itu luar biasa. Soboy nang masjid, statusnya itu isine ayat-ayat Quran, potongan-potongan kajian gitu. Ya, beda. Tapi ternyata itu cuma bertahan ketika kapan? Ramadan toh. Selepas bulan Ramadan balik mana? Ya, kaum ini disebut oleh para ulama dengan kaum apa? Ramadhaniyun. Iya jemaah. Ya, disebut Ramadhaniyun. Bi'sal qaum Ramadhaniyun. Seburuk-buruknya kaum adalah Ramadhaniyun. Kenapa? Alladzina la ya'budunallaha illa fi Ramadan. Yaitu mereka itu tidak beribadah kepada Allah kecuali cuman ketika bulan Ramadan saja. Seakan-akan Allah itu cuman disembah di bulan Ramadan saja. Setelah bulan Ramadan tidak ada kewajiban menyembah Allah. Golongan yang ketiga mirip seperti tadi, tapi bedanya setelah Ramadan dia istiqomah. Ya, maka ini yang diharapkan. Golongan yang ketiga ini yang diharapkan. Artinya bulan Ramadan itu betul-betul merubah dia. Sedangkan golongan yang keempat lawannya golongan yang pertama. Golongan yang keempat sebelum Ramadan memang sudah bertakwa kepada Allah. Ketika bulan Ramadan semakin dia bertakwa kepada Allah. Setelah bulan Ramadan dia istiqomah di atas ketakwaannya. Nah, maka kalau bisa jadi yang ketiga atau yang keempat. Jangan sampai jadi yang pertama atau yang kedua. Oke, kemudian kita lanjutkan ayat berikutnya. Ayyaman ma'dudat. Diwajibkan puasa ini bukan 1 tahun penuh, bukan setiap hari, tapi ayyaman ma'dudat, yaitu hari-hari yang telah ditentukan, yaitu hanya 30 hari atau 29 hari yang diwajibkan. Selain itu tidak ada puasa yang diwajibkan kecuali puasa nazar, ya, atau puasa dalam rangka kafarat, ya, atau puasa dalam rangka untuk hadyu bagi yang tidak menyembelih. Ya, selain itu maka puasa itu hukumnya mustahab, sunnah. Mau puasa Daud, Senin Kemis, ya, mau puasa Ayyamul Bid, ya, atau puasa Arafah atau puasa Asyura, itu semua hukumnya mustahab, sunnah. Kemudian kata Allah, faman kana minkum maridon aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhar. Barang siapa di antara kalian yang sakit atau dia dalam kondisi safar, maka dia mengganti di hari yang lain. Tapi ini merupakan rukhsah, keringanan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah tidak membebani manusia di luar apa yang mampu bagi manusia itu. Maka seorang yang dalam kondisi sakit dia boleh tidak berpuasa dan diganti di hari yang lain. Demikian juga orang yang safar, dia boleh tidak berpuasa dan diganti di hari yang lain. Hanya saja yang perlu dicatat dan diingat bahwa tidak semua sakit itu boleh mendapatkan atau boleh mengambil keringanan ini. Kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, sakit
itu ada 3 jenisnya. Jenis yang pertama adalah sakit yang dia itu betul-betul merasakan sakit yang luar biasa. Artinya dia itu kelaran, menderita dengan sakitnya itu, tersiksa dengan sakitnya itu. Kemudian apabila dia paksakan untuk berpuasa, maka ini berpotensi semakin menambah kronis penyakitnya, bahkan bisa berujung pada kematian. Maka yang seperti ini tidak ada silang pendapat di antara para ulama, hukumnya haram kalau orang itu nekat berpuasa. Karena Allah Subhanahu wa taala melarang kita untuk menjatuhkan diri kita ke dalam kebinasaan. Allah mengatakan wala tulqu bi aidikum ila tahlukah. Dan jangan kalian jebloskan diri kalian ke dalam kebinasaan, yaitu kematian. Allah juga mengatakan dalam surah An-Nisa wala taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahimah. Dan janganlah kalian membunuh diri kalian, sesungguhnya Allah itu menyayangi kalian. Kemudian jenis yang kedua, yaitu seorang yang dalam kondisi sakit, dia tersiksa dengan sakitnya itu. Tapi kalaupun dia berpuasa, maka ini tidak berdampak pada penyakitnya, nggak ngefek sama penyakitnya. Kalau dicontohkan yang pertama itu sakit apa kira-kira? Yang pertama dulu, yang pertama tadi. Sakit apa kira-kira? Kalau saya pribadi, wallahu a'lam, lambung yang akut. Dimana kalau perutnya kosong, ya maka ini semakin menambah kronis, bahkan bisa sampai pingsan, bisa sampai dia mati. Apa GERD ya? Ya GERD. Naudzubillah. Nah kalau yang kedua ini apa? Dia apa? Enggak, itu yang ketiga itu. Enggak, Pak, sopo sing kelaran panu? Loro gitu. Enggak ada, enggak tersiksa dia dengan panu itu. Ya. Ada orang mungkin dia luka ya. Ya luka seperti mungkin tersayat. Ya kecelakaan misalnya, tapi kecelakaan bukan kecelakaan yang parah, enggak. Ya, intinya dia sakit, menderita dengan sakitnya itu, tapi toh kalaupun dia berpuasa itu tidak menambah kronis penyakitnya. Ya bahkan dia mungkin tertolong dengan puasa itu. Kemudian yang ketiga, maka orang yang kedua ini dia boleh memilih antara dia tetap berpuasa atau dia ganti di hari yang lain, boleh. Adapun yang ketiga, yaitu orang yang dia punya penyakit tapi dia nggak menderita dengan sakitnya itu, dan kalaupun dia tetap berpuasa itu tidak menambah kronis penyakitnya. Nah kayak tadi panu, atau ya flu, tapi flu yang ringan lah ya, bukan flu yang berat gitu, enggak, flu yang ringan gitu, mungkin dia batuk, pilek ya, tapi nggak berat gitu. Maka yang model ketiga ini tetap dia wajib berpuasa ya, karena dia bukan tergolong orang yang mendapatkan rukhsah. Kemudian safar, ada khilaf di antara para ulama berapa jarak minimal seorang itu sudah dikatakan sebagai musafir ya, itu ada pendapat 80 kilo ya, ada yang berpendapat keluar dari wilayahnya, dan ini pendapat yang lebih kuat, yaitu kembali kepada urf, kembali kepada kebiasaan manusia, masyarakat. Kalau masyarakat menganggap perjalanan tersebut itu adalah perjalanan safar, maka sudah berarti dia musafir. Kayak orang di sini misalnya, kalau safar dari Surabaya ke Sidoarjo, apa orang-orang menganggap itu safar? Enggak dong, iya Sidoarjo kok. Tapi kalau ke Malang, iya, orang-orang menganggap itu adalah safar. Atau ke, nggak mesti luar kota ya, jadi jangan dianggap kalau sudah luar kota berarti safar. Belum tentu, tadi Sidoarjo luar kota. Jadi saya tinggal di daerah mana namanya? Ya Menanggal sama Waru. Ayo, mau safar. Ini perbatasan wilayah Surabaya. Atau antum di sini juga ya? Ya Trirejo wis masuk Gresik mau safar oleh Kak Boso.
Tidak, kembali kepada urf. Kalau di Saudi itu, antum lihat nanti di map, Riyadh itu besar, kota Riyadh itu. Sehingga orang yang melakukan perjalanan dari timur Riyadh menuju ke barat itu sudah dianggap safar sama orang-orang. Kalau berubah, maka berubah juga urfnya. Contoh ya, dulu Nabi SAW dari Madinah, Masjid Nabawi. Madinahnya Nabi itu dulu Masjid Nabawi. Masjid Nabawi itu satu kota dulu itu. Untuk yang pernah ke Masjid Nabawi, kan besar. Nah, Masjid Nabawi itu dulu kota Madinah. Sak menutup kota Madinah itu. Itu sudah dikatakan satu kota. Ketika Nabi dari kota Madinah menuju ke Bir Ali. Bir Ali ini tempat apa? Mikot. Nah, Bir Ali ini tempat mikot. Maka Nabi safar dan Nabi mengqashar sholat di situ. Karena urf ketika itu memang menganggap perjalanan tersebut safar. Tapi sekarang Bir Ali masuk wilayah Madinah, sehingga urfnya berubah. Orang ketika ke Bir Ali sudah tidak lagi dianggap safar. Ya, ala kulli hal, orang yang safar, mau dia safarnya itu nyaman atau melelahkan, tidak merubah hukum. Boleh dia mengambil keringanan itu. Karena ada sebagian orang menganggap, wah saiki kan enak safarnya, nggak kayak dulu. Oke lah, kalau dulu itu safarnya memang melelahkan, panas-panas, naik unta berhari-hari, ya nggak bawa perbekalannya juga minim, nipis, beresiko kelaparan, mati di tengah jalan. Karena itu padang pasir tok itu. Kalau sekarang kan enak, jalan rumah-rumah tok, pemukiman-pemukiman tok. Ya, melaku sidik ono Indomaret, Alfamaret kan ono. Zaman dulu udah ada. Belum lagi nanti hewan buas. Iya, boleh dia mengambil rukhsah itu. Tapi sekarang kan enak, pesawat, mobil, AC, tinggal duduk, turu, bahkan sampai-sampai nggak suwe didik wis tutup. Ya, apakah ini merubah hukum? Tidak. Meskipun safar di zaman sekarang mudah, tetap seseorang boleh mengambil rukhsah itu. Dan jangan mencela ya. Ini ada orang-orang yang sok-sokan, dua orang safar. Yang satu tidak berpuasa, yang satu tetap berpuasa. Maka yang puasa ini biasanya ngenyek sing gak poso. Kok niku cemen. Ya, safar kini kunut tok gak poso. Dasar lemah. Dulu sahabat ketika berperang, ketika perang Badar. Ya, ketika perang Badar itu, faminna shaim wa minna muftir. Di antara kita ada yang puasa, ada yang tidak. Maka ketika itu tidak ada mereka saling mencela. Yang puasa mencela yang tidak puasa, cemen. Sedangkan yang tidak puasa, tidak ada yang mencela puasa. Kondisi ini, kondisi perang ini, butuh tenaga, malah poso. Poso iku engko ae ta, gak ono ngono. Ya, maka ini hati-hati, jangan sampai mencela dua-duanya. Ini betul. Kemudian kata Allah, wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Dan bagi orang-orang yang mampu untuk berpuasa, maka dia wajib membayar fidyah berupa makanan satu porsi kepada orang miskin. Loh, mampu kok malah bayar fidyah. Ini ada dua penafsiran dari para ulama. Karena kalau antum lihat secara sepintas kayaknya agak aneh. Orang yang mampu berpuasa malah disuruh bayar fidyah. Penafsiran yang pertama, ayat ini itu turun ketika fase-fase awal puasa. Di mana dahulu ketika fase awal puasa itu diwajibkan puasa dengan skema seorang boleh berpuasa, boleh tidak berpuasa. Tapi yang tidak berpuasa harus bayar fidyah, memberi makan kepada orang miskin. Meskipun dia mampu. Tapi awas, ini sudah dinasakh hukumnya. Sehingga tidak boleh orang zaman sekarang sesuk gak poso bayar fidyah saja. Ini ada ayatnya. Betul ada ayatnya, tapi sudah dihilangkan hukumnya. Ya.
Ini penafsiran yang pertama. Orang yang mampu berpuasa, dia boleh tidak berpuasa dan membayar fidyah. Penafsiran kedua, yaitu ayat ini berkaitan dengan asyuyukh, orang-orang yang sudah lansia, lanjut usia. Ketika dia fisiknya memang mampu berpuasa, tapi karena dia kondisinya sudah tua renta, maka boleh dia tidak berpuasa dan cukup membayar fidyah. Jadi mungkin Anda yang punya mbah yang sudah sepuh, ya, kalaupun dia mampu berpuasa, maka dia boleh berpuasa. Tapi tadi terkadang orang tua itu tidak memperdulikan kesehatannya. Pengennya apa? Pengennya itu kuat aku. Ya disugesti dewe. Pokoknya iso aku kuat, padahal penyakitnya luar biasa. Nah, ini maka diingatkan. Ya Pak, jenengan punya ini, jenengan punya penyakit ini, nggak boleh puasa. Nah, diingatkan. Tapi katakanlah dia ini sehat, bahkan kata dokternya boleh kau berpuasa, maka boleh dia berpuasa. Tapi kalaupun dia meskipun sehat, dokter bilang boleh berpuasa, tapi sang kakek ini, mbah ini memilih untuk tidak berpuasa dan membayar fidyah, maka itu pun juga sah, juga boleh. Nah, ini sebagaimana datang riwayat dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, bahwasanya dahulu Anas bin Malik, sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, tatkala sudah dalam kondisi yang tua renta, maka Anas bin Malik tidak berpuasa dan beliau memberi makan kepada 30 orang miskin. 1 bulan langsung dibayar di hari pertama, kemudian beliau tidak berpuasa. Jadi fidyahnya langsung dikeluarkan di hari yang pertama, dia berikan kepada fakir miskin makanan 30 porsi tadi untuk 1 bulan. Kemudian dia nggak puasa. Nah, kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, "Faman tatawwa'a khairan fahuwa khairun lah." Ya, kata Allah, barang siapa yang melakukan amalan-amalan tatawwu', yaitu ketaatan kepada Allah, artinya dia melakukan kebaikan, amal-amal kebaikan, maksudnya dia menginginkan pahala dari Allah, dia melakukan amal kebaikan dalam rangka ingin mengharapkan pahala dari Allah, fahuwa khairun lah, ya, maka itu baik baginya. Artinya seorang yang berpuasa, dia itu khairan, melakukan amal kebaikan, namanya baik, harus memenuhi 2 syarat, yaitu dia ikhlas karena Allah dan apa? Mengikuti Nabi, ittiba, mengikuti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka barang siapa yang amalannya ikhlas karena Allah dan ittiba, fahuwa khairun lah, maka itu baik baginya. Wa antasumu khairun lakum, dan apabila kalian berpuasa, maka itu lebih baik bagi kalian, in kuntum ta'lamun, apabila kalian mengetahuinya. Jadi tadi kan ada 2 pilihan di fase awal-awal puasa, dia boleh berpuasa dan dia boleh tidak berpuasa dan membayar fidyah. Tapi di antara 2 pilihan ini, kata Allah, yang terbaik yang apa? Yang puasa. Ya, yang lebih afdol dia tetap berpuasa. Baik, kemudian kita lanjutkan ayat 185. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Ya, bulan Ramadan di dalamnya diturunkan Al-Qur'an. Allah mengistimewakan bulan Ramadan untuk dipilih sama Allah sebagai waktu turunnya Al-Quran, firman Allah, kalamullah, ya, bahkan kitab yang paling mulia yaitu Al-Quran. Ini menunjukkan keutamaan bulan Ramadan, yang menunjukkan keagungan bulan Ramadan. Kemudian juga dari ayat ini Allah tidak menyebutkan kapan turunnya Al-Quran itu, atau bahasa kita nuzulul Quran, turunnya Al-Quran itu. Allah hanya sebutkan secara global bulan Ramadan. Tapi namanya bulan Ramadan ini kan luas. Ada awalan, ada pertengahan, ada akhiran.
Nggak dijelaskan di ayat ini. Maka dijelaskan di ayat yang lain, yaitu surah Al-Qadar. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran di malam Al-Qadar. Jadi Lailatul Qadar itu adanya cuma di bulan Ramadan, nggak ada bulan-bulan yang lain. Maka sesat kalau ada yang mengatakan bulan Ramadan itu juga ada di bulan Muharram, juga ada di bulan Sya'ban, Rajab. Nggak ada. Lailatul Qadar hanya ada di bulan Ramadan. Maka kita sudah mengerucut ini, yaitu waktunya malam. Allah turunkan Al-Quran di bulan Ramadan, waktunya malam. Tapi kapan Lailatul Qadar ini? Apakah dia awal, pertengahan, atau akhir? Tidak dijelaskan juga di dalam ayat tadi. Maka dijelaskan di hadis Nabi SAW. Nabi mengatakan, taharrau Lailatul Qadar fil ashril awakhir min Ramadan. Berusahalah kalian menggapai Lailatul Qadar pada 10 malam terakhir di bulan Ramadan. Dalam riwayat yang lain, fi witriha, pada malam-malam ganjilnya. Ya, sehingga di sini semakin mengerucut bahwa turunnya Al-Quran di bulan Ramadan, di Lailatul Qadar, dan Lailatul Qadar itu ada di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Nah, biasanya orang-orang ngadain peringatan nuzulul Quran kapan? 17 itu apa? Awal, pertengahan, atau akhir? Ini Nabi dan para sahabat adalah orang-orang yang paling semangat membaca Al-Quran, paling semangat mengamalkan Al-Quran, paling semangat ya mereka ini mentadaburi Al-Quran. Tapi tidak diriwayatkan mereka memperingati peringatan-peringatan turunnya Al-Quran tersebut. Karena Al-Quran diturunkan bukan untuk diperingati peristiwa-peristiwanya, tapi Al-Quran diturunkan untuk ditadaburi, ya, untuk dipahami maknanya, agar kemudian bisa diamalkan dalam kehidupan. Apa manfaatnya diperingati-peringati demikian, tapi kalau ternyata kehidupan sehari-harinya jauh dari Al-Quran? Maka tidak ada peringatan-peringatan nuzulul Quran di dalam syariat Islam ini. Setelah itu, di dalam ayat ini ada khilaf di antara para ulama. Turunnya Al-Quran itu apakah 30 juz langsung, atau maksudnya turunnya Al-Quran itu adalah awal mula turunnya Al-Quran kepada Nabi, meskipun nggak 1 juz. Ada khilaf. Pendapat pertama dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, bahwa turunnya Al-Quran itu langsung bulan Ramadan, langsung 30 juz, tapi turunnya bukan kepada Nabi SAW, tapi diturunkan ke Baitul Izzah. Baitul Izzah ini tempat yang ada di langit, ya, diturunkan di Baitul Izzah. Kemudian Jibril menurunkan secara berangsur-angsur kepada Nabi SAW sesuai peristiwa-peristiwa selama 23 tahun. Ini pendapat pertama, dan ini dhaif, lemah. Pendapat kedua inilah yang lebih tepat, yaitu maksud dari turunnya Al-Quran di bulan Ramadan, yaitu awal mula pertama kali Al-Quran turun kepada Nabi SAW, yaitu di bulan Ramadan. Nah, itulah peristiwa Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, ya, yang Nabi sedang berada di Gua Hira. Kemudian Allah menyebutkan Al-Quran sebagai hudan linnas, petunjuk bagi manusia, wa bayyinatin minal huda wal furqan. Dan Al-Quran juga berisi tentang bayyinat, penjelasan-penjelasan dari petunjuk tersebut. Dan Al-Quran sebagai al-furqan, pembeda. Dan kok ada perbedaan ya? Di awal surat Al-Baqarah Allah mengatakan Alif Lam Mim dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Al-Quran itu petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Tapi kok di sini Allah mengatakan hudan linnas, petunjuk bagi manusia, lebih general, lebih umum. Kalau yang di awal surat Al-Baqarah seperti dikhususkan bagi orang-orang yang bertakwa. Yang benar yang mana ini dari dua ayat ini?
Hah? Yang benar yang mana? Nah itu di sini. Dua-duanya betul. Meskipun antum belum bisa mengkompromikannya. Iya yo, kok koyo ECJ iki. Kok redaksi ini mengatakan begini, yang ini mengatakan demikian. Ya pokok CJ berbenturan, kontradiksi ini. Kalaupun Anda nggak bisa menjamakkannya, mencari solusinya, maka itu urusan nanti. Tapi yang pertama kali kita lakukan adalah kami beriman, aku beriman dengan dua ayat ini. Al-Quran diturunkan sebagai petunjuk bagi orang yang bertakwa. Ayat kedua, Al-Quran diturunkan sebagai petunjuk bagi semua manusia. Saya benarkan dua-duanya ini. Tapi apa cara menggabungkannya? Mbo gak ro. Engko ae. Tak takokno ambek wong sing ro. Tapi yang penting jangan sampai kemudian kita mengatakan koyoke sing tepak sing iki. Lho nek ngono berarti sing sini salah dong. Ya, nggak ada kebatilan di dalam Al-Quran. Semua yang ada dalam Al-Quran itu hak, kebenaran. Tapi kata para ulama, di awal surat Al-Baqarah, hudan lil muttaqin, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa, maknanya adalah hidayah yang Allah berikan di dalam Al-Quran itu bermanfaat hanya bagi orang-orang yang bertakwa. Karena yang mengambil faedah, yang mengambil pelajaran dari ayat-ayat Al-Quran untuk kemudian dia terapkan dalam kehidupannya hanya orang yang bertakwa. Sedangkan orang kafir, bermanfaat nggak ayat-ayat Al-Quran kepada mereka? Nggak bermanfaat. Sedangkan di surat Al-Baqarah yang kita bahas ini 185, hudan linnas, petunjuk bagi manusia, ini awal mula Allah memang menurunkan Al-Quran itu harusnya kepada semua manusia, baik mukmin ataupun kafir. Cuman sing oleh hidayah dan yang dapat manfaat dari turunnya Al-Quran ini ternyata cuman orang yang bertakwa saja. Ala kulli hal. Kemudian kata Allah, Al-Quran sebagai Al-Furqan. Apa artinya Al-Furqan? Pembeda. Jadi kalau kita ingin tahu bedanya hak dan batil, baik dan benar, maka Al-Quran yang jadi pembeda. Kalau ingin tahu pembeda antara tauhid dan syirik, Al-Quran membedakan antara orang beriman dengan orang kafir. Al-Quran membedakan antara ahlul jannah dengan ahlun nar. Ya, maka Al-Quran membedakan itu. Nggak boleh disama-samakan. Seperti misalnya Allah mengatakan dalam surat As-Sajdah, afaman kana mu'minan kaman kana fasiqa la yastawun. Apakah sama antara orang beriman dengan orang yang fasik? La yastawun, nggak sama. Nah, maka Al-Quran itu membedakan yang beda, menyamakan yang sama. Itu adil. Jadi kalau orang-orang sekarang ini maunya apa? Menyamakan semua, kesetaraan. Laki dan perempuan nggak boleh dibedakan, harus sama. Ya, dalam masalah waris nggak boleh laki-laki lebih banyak daripada perempuan. Dalam masalah menjadi pemimpin, leader, nggak boleh cuma laki tok yang jadi pemimpin, perempuan juga boleh jadi pemimpin. Akhirnya ono aliran imamnya apa? Wedok. Ya, karena tadi kesetaraan, keadilan menurut mereka itu harus setara. Padahal Al-Quran membedakan antara laki dengan perempuan. Allah mengatakan dalam surat Ali Imran, walaysa dzakaru kal untha, dan tidaklah laki-laki itu sama dengan perempuan. Itu aktivis-aktivis gender itu, emansipasi itu, teriak-teriak bahwasanya harus disetarakan antara perempuan dengan laki-laki. Jadinya toiletnya SJ kok. Paham jamaah? Toiletnya saja masih beda, kok mau disama-samakan gimana? Maka sekali lagi Al-Quran itu Al-Furqan, membedakan. Kemudian kata Allah, faman syahida minkumus syahra falyasumhu. Wis mari. Ya. Ya iya, antum pulang dah. Hujan loh. Tapi potongan ini aja. Barang siapa di antara kalian yang menyaksikan bulan, maka hendaklah dia berpuasa. Ada dua penafsiran ayat ini. Barang siapa yang menyaksikan bulan, maksudnya adalah ru'yatul hilal. Barang siapa yang melihat hilal bulan Ramadan, maka hendaklah dia berpuasa. Karena memang menentukan awal bulan Ramadan
itu dengan 2 cara. Tidak ada 3, tidak ada 4. Yang pertama yaitu dia melihat hilal di awal bulan, maka itu pertanda sudah masuk bulan yang baru sehingga dia puasa. Kemudian yang kedua, apa caranya? Dibulatkan 30. Ada hisab. Ya, Nabi SAW mengatakan, sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi. Berpuasalah karena melihat, maksudnya melihat hilal, dan berbukalah karena melihat hilal. Maksudnya berbuka di sini wa aftiru, yaitu beridul fitrilah karena melihat hilal. Fa in humma alaikum, tapi kalau bulan tertutup mendung, fa akmilu iddata Sya'ban 30, maka sempurnakan bilangan bulan Sya'ban menjadi 30 hari. Itu cara Nabi SAW, dan terus berlaku sampai hari kiamat. Ya, adapun penggunaan hisab yang kata mereka ini lebih akurat, tetap itu dihukumi oleh para ulama dengan cara yang bid'ah. Meskipun lebih akurat, karena tolak ukurnya bukan akurat, tapi tolak ukurnya adalah proses. Contoh jamaah, antum sholat gerhana, pernah ya sholat gerhana ya? Itu karena sedang terjadi gerhana atau karena melihat gerhana? Sedang terjadi gerhana atau karena melihat gerhana? Karena ya kalau melihat otomatis terjadi. Ya. Tapi terjadi belum tentu terlihat. Ya. Jadi apa? Karena melihat. Nabi SAW mengaitkan fa idza ra'aitumuha fafza'u ila shalah. Apabila kalian melihat gerhana, maka bersegeralah untuk melaksanakan sholat. Sehingga kalaupun sedang terjadi gerhana, menurut ilmu teknologi, ya, bahkan antum WA call, video call sama astronot, misalnya ya, iki lo gerhana dan sholat toh kon jari deh. Antum di bumi mengatakan gak ketok aku gerhana, nggak terlihat gerhana. Lo kan pikir aku bojok dah, kata astronotnya gitu. Misalnya lo ya. Kon pikir kendak kan, maksudnya ada ini ya biasanya apa? Live streaming. Iya, biasanya kan antum lihat di YouTube ada live streaming sedang terjadi proses terjadinya gerhana. Dan iya kita percaya sedang terjadi gerhana memang. Tapi di lokasi antum mendung, nggak kelihatan, maka tidak disyariatkan sholat gerhana. Karena sholat adanya sebab sholat gerhana itu karena melihat gerhana. Demikian juga puasa. Sebab puasa adalah melihat hilal. Ya, bukan karena sudah masuk bulan, enggak. Tapi karena hilal terlihat. Kalaupun hilal sudah ada, tapi tidak terlihat, maka tidak disyariatkan puasa, alias digenapkan menjadi 30 hari. Itu cara Nabi SAW. Ya. Oke, maka ikut tetap apa yang ditetapkan oleh penguasa kaum muslimin, karena yang berhak menentukan masuknya bulan Ramadan adalah pemimpin. Sebagaimana Abdullah bin Umar meriwayatkan, tara'an nasu al-hilal, manusia ketika itu sudah melihat hilal. Apa mereka langsung berpuasa? Tidak. Kata Abdullah bin Umar, fa akhbartun nabiyya sallallahu alaihi wasallam anni ra'aituhu. Aku melaporkan kepada Nabi SAW bahwa aku telah melihat hilal. Nabi sebagai pemimpin, maka barulah ketika itu fasoma huwa amara bisiyami. Nabi pun memulai puasa dan memerintahkan sahabat untuk berpuasa juga. Ya, maka keputusan masuknya bulan Ramadan itu dengan ketetapan pemimpin kaum muslimin. Jadi menunggu sidang itsbat. Ya, tunggu sidang itsbat. Ya, jangan ikut yang swasta. Ya, jamaah, jangan ikut yang swasta. Menunggu keputusan pemerintah kaum muslimin di negeri kita. Alhamdulillah pemerintah kita pakai cara yang betul, yaitu pakai cara ru'yatul hilal. Ya, bukan kayak yang apa viral waktu itu. Saya telepon Allah gitu.
Kan ada waktu itu telepon Allah langsung. Nah, yang kedua, penafsiran dari ayat ini adalah barang siapa yang menyaksikan bulan, maksudnya barang siapa yang hadir di bulan Ramadan dalam keadaan sehat, dalam keadaan mukim, maka dia wajib berpuasa. Karena ayat setelahnya menyebutkan sakit dan safar. Ya, maka orang yang sehat, dia mukim di negerinya, maka dia diwajibkan berpuasa. Tapi Allahu a'lam bishawab. Sudah, nggak ada tanya jawab. Timbangnya tanya jawab antum mending ngelanjutno iki jamaah. Ayo dah, fadhil. Silakan. Satu porsi makanan yang siap makan untuk satu hari puasa. Ya. Tapi makanan yang layak ya. Jangan sego ambek garam, ambek kerupuk. Enggak, makanan yang layak. Sesuai yang kita makan. Ya kalau bisa yang kita pun kolu nek mangan apa kolu iki. Selera, kita pun selera kalau makan itu. Ya, nggak harus merek yang sama atau apa namanya porsi yang sama. Ya, karena porsinya orang kadang beda-beda. Ada orang yang makannya itu memang porsinya porsi kuli. Ya kan? Ada yang makannya mungkin porsinya sego kucing. Ya kan, karena mungkin diet dan yang lainnya. Tidak, porsi pada umumnya lah yang wajar, yang umum dimakan sama orang-orang, lengkap dengan lauk pauknya. Bukan beras ya, bukan beras, makanan yang sudah jadi. Kalau dulu Anas bin Malik roti dan daging ya, karena memang urfnya ketika itu demikian, roti dan daging. Wallahu a'lam. Ya. Terkait safar kan, jadi orang-orang yang umroh bulan puasa itu kan sebenarnya sudah masuk. Iya. Itu tapi kebanyakan mereka tetap puasa. Tidak apa-apa, makanya tadi dia boleh memilih. Kalau dia memang sanggup, maka dia berpuasa. Biasanya yang berangkatnya itu yang berat. Banyak yang pingsan. Iya, karena berangkatnya itu kan lebih panjang. Ya, lebih panjang. Karena dia beriringan dengan matahari. Ya, pesawatnya ini beriringan dengan matahari. Jadi gak maghrib-maghrib. Iya jamaah. Gak maghrib-maghrib berarti. Lebih panjang. Dan banyak yang gak kuat biasanya. Maka ya sudah, la yukallifullahu nafsan illa wus'ah. Gak boleh dia paksakan. Nah, kalau memang dia gak mampu, sudah mokel, selesai. Dia ganti di hari yang lain. Gak usah khawatir, eman. Enggak, pahalanya ada kok. Pahala dari tadi nahan lapar sampai mokel itu mau, ada pahalanya, jangan khawatir. Tapi tetap puasanya diganti. Ibarat seperti orang yang sholat ya. Orang yang sholat, imamnya sudah sujud, gak gelem dia langsung takbir, ngenteni imamnya apa? Berdiri. Kenapa? Rugi aku. Ya kan, sudah sujud, sudah duduk, sujud, tetap gak dihitung satu rakaat. Rugi saya, tidak rugi. Kau bisa sujud, di situ kau membaca tasbih subhana rabbiyal a'la, pahala di situ. Ketika kau duduk, kau membaca rabbil firli, ya bisa jadi di dudukmu itu Allah mengampuni dosamu, nggak rugi. Ya maka langsung join, nggak perlu nunggu imamnya ngadek lagi dengan alasan rugi aku, nggak dihitung satu rakaat. Rugi kalau nggak langsung ikut imam. Maka sama juga dengan puasa tadi, dia tetap mendapatkan pahala di situ. Nah, kalau pulang umroh enak. Ya, kalau pulang umroh biasanya lebih cepat. Ya, bukannya lebih cepat. Nggak tahu hemat berapa jam ya? 4 jam. Ini itu jaraknya, jarak Saudi sama Indonesia 4 jam. Tapi nggak mesti 4 jam hematnya. Wallahu a'lam ya. Karena tidak pernah ngitung juga, cuman pernah dulu sekali mengalami itu. Puasa di Jakarta, bukanya di Irian, memang tidak bisa. Belani pesawat Surabaya Papua piro. Iya.
Bedino kan? Sabar terus ya. Daripada repot-repot safar kan sudah bisa dapat rukhsah. Dan yang lain? Iya. Kalau dulu kan sekolah kan di Madar Rokong kan. Saat ini kan kayaknya apa namanya provinsi kan ada hitungannya berapa derajat itu melalui Rokong kan dengan mata telanjang. Itu yang dimaksud di itu mata telanjang atau bukan? Iya, sebenarnya pakai mata telanjang. Cuman karena kita hidup di tempat kita ini banyak polusi cahaya, sehingga kalau dengan mata telanjang itu terganggu, tidak nampak. Karena hilal ketika awal kali muncul itu usianya itu sebentar, nggak sampai 10 menit bahkan. Bahkan sebagian yang ahli, anak nggak ahli juga menyebutkan nggak sampai 5 menit itu pun tipis kemudian hilang. Paham ya? Jadi kalau sudah ketutup sedikit saja nggak kelihatan itu. Maka pakai teropong ini itu bukan menjadi perkara yang wajib, hanya sebatas membantu saja. Kalaupun orang dengan mata telanjang, misalnya dia hidup di pesisir pantai, dia tinggal di pulau terpencil, ya, terputus dari koneksi luar lah, dia nggak tahu kabar-kabar ini sudah masuk tanggal berapa, maka dia patokannya dengan apa tadi? Dengan hilal tadi. Ya, dia patokan dengan hilal tadi, dia lihat kalau memang sudah nampak hilalnya berarti sudah masuk awal bulan Ramadan. Dengan mata telanjang itu bisa. Ya. Wallahu a'lam. Tapi kalau kita cukup menunggu keputusan sidang itsbat. Wallahu a'lam. Kalau niat apa? Bayar nyawa utang Ramadan, tapi diniati puasa sunat dan Kamis itu boleh nggak? Ya, seorang ketika dia membayar hutang puasa di bulan Ramadan yang lalu, kalau dia tepatkan dengan hari Senin atau hari Kamis, ya maka ini bisa dia mendapatkan pahala puasa Senin dan pahala puasa Kamis. Karena intinya puasa Senin dan Kamis adalah yaitu puasa yang dikerjakan di hari Senin, entah jenisnya puasa apapun, yang penting bertepatan dengan hari Senin itu dia mengerjakan puasa. Ya, maka itu bisa. Tapi kalau puasa Arafah atau puasa Asyura, Ayyamul Bid, maka ini puasa khusus. Ya. Adapun Senin Kamis itu mutlak bisa gabung dengan puasa apapun. Ya, wallahu a'lam. Yang lain cukup? Tapi kalau tidak ada, kita akhiri majelis kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita taufik dan memberikan kita kesehatan untuk bisa maksimal beribadah di bulan Ramadan, dan semoga Allah menerima semua amal ibadah kita di bulan Ramadan dan bulan-bulan yang lainnya, dan semoga Allah pertemukan kita dengan bulan Ramadan. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.